Oke, kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau share nih Google Pixel 4 yang sudah saya ganti baterai, dan ini penggunaan ya kurang lebih 3 mingguan ya kayaknya ya, kalau nggak salah ingat. Di 3 mingguan ini udah saya pakai buat apa aja, keperluannya udah banyak banget ya, terutama untuk harian. Fix untuk harian selama dari baterai ini pasang sampai sekarang itu SOT selalu di atas 4 jam. Itu cukup bagus. Jadi untuk pagi hari jam 6 pagi lepas charger bisa tembus sampai jam 5 sore untuk penggunaan normal kerjaan aja. Diselingi dengan sosmed kayak Instagram, Facebook, nonton YouTube, nonton anime di Station dan lain-lain, itu udah cukup banget sampai jam 5 sore. Berikutnya saya kemarin coba nih untuk rekam di gunung ya, di Gunung Ungaran. Saya coba rekam video di sana, ambil foto juga cukup banyak. Dan saya gunakan juga untuk ngambil time lapse ya. Jadi time lapse pagi hari, ini hasilnya juga lumayan ya untuk ukuran HP Android yang harganya udah murah. Walaupun sebenarnya kalau harga dibawa resmi ke sini, bayar pajak dan lain-lain, itu harganya cukup mahal. Ini performanya oke, dan kalau di pegunungan karena cuacanya atau suhunya relatif dingin ya, di bawah 20 derajat, sehingga untuk perekaman 4K-nya itu bisa tahan cukup lama. Saya sih belum pernah nyoba sampai benar-benar lama banget di atas 5 menit ya, tapi seenggaknya tidak ada notif overheat seperti di HP Sony pada umumnya. Itu poin pentingnya ya. Jadi saya gunakan kamera bawaan nih, Gcam bawaannya. Untuk video saya selalu ambil di 4K ya, kecuali untuk misalnya kalian beli barang dari toko online terus buat video unboxingnya, saya paling pakai Full HD. Tapi kalau untuk rekam kebutuhan konten, saya selalu rekam di 4K 30 fps. Karena hasilnya menurut saya untuk diposting ke sosial media kayak Instagram itu tidak pecah ya. Ya pecah mungkin terkompresi tapi tidak separah itu ya. Intinya masih sangat nikmat digunakan. Sebagai contoh di video ini ya, ada satu video saya yang penontonnya sampai 100 ribuan untuk sebuah Instagram ini. Yang ini 126.000. Ya bahkan Mbah Google-nya ini yang punya Google Pixel bahkan komen di sini. Nah, di sini saya pakai 4K ini rekamnya, dan hasilnya banyak yang bilang, wah berasa pakai iPhone. Nah, setelah saya menggunakan baterai yang baru ini, bisa digunakan buat kerja lah ya, untuk kerja tipis-tipis sambil konten outdoor, tapi tetap saya menyarankan teman-teman buat bawa power bank. Itu ya yang paling penting ya, karena kita kan nggak tahu nih lokasi, apakah di lokasi tersebut ada stop kontak buat ngecas, tapi yang paling aman tetap bawa power bank. Ketika digunakan di Gunung Ungaran kemarin, saya menghabiskan 2 kali charging ya power banknya. Untuk pengambilan foto ini cukup banyak nih. Bahkan saya sempat ambil video timelapse yang 40 detik. Ini jadinya 40 detik, saat pengambilannya itu sangat lama, di atas 5 menit semuanya. Jadi HP tetap standby, ini resolusinya 4K. Jadi di Google Pixel itu bisa ambil timelapse di sini ya. Dan resolusinya tuh bisa kita setting di 4K. Nah ini. Jadi teman-teman bisa ngambil timelapse-nya dengan resolusi tinggi, sehingga ketika mau diposting ataupun diedit masih bisa di cropping nih. Kalau kalian mau reframe ya, mau ngeframe ulang gambarnya itu masih cukup oke. Saya beberapa kali lihat dari selebgram yang dari luar negeri, mereka selalu kasih tips untuk upload di Instagram tuh kayak gini. Nah, ya sarannya kayak gitu sih tadi. Render di 4K, bitrate-nya atau FPS-nya di 30 fps, itu udah paling optimal. Kecuali kalian pakai iPhone ya. Kalau pakai iPhone pun, nih saran saya supaya file rekaman 4K kalian nggak membengkak, kalian pergi ke setting. Di iPhone ini juga sama pengaturan ini, supaya memilih efisiensi tinggi. Ini H265-nya diaktifin. Di iPhone juga gitu, jadi rekamannya tuh bisa panjang, tetapi gambarnya tetap bagus dan ukuran filenya kecil. Kalau H264 itu ukuran filenya bisa gede banget. Misalnya untuk video 1 menit ya bisa nyampe 700 MB ya. Bahkan lebih, bisa nyampe 1 GB lebih. Itu kan untuk HP Google Pixel 4 ini yang saya pakai varian 64 GB itu sangat memakan ruang storage ya. Kalau misalnya kalian nggak bawa OTG buat backup, itu kan sangat mengganggu. Nah ini penting banget. Di format H265 ini juga banyak yang menyarankan lebih friendly ke media sosial. Jadi di media sosial itu juga
kompresinya nggak terlalu makan resource ya. Jadi misalnya H264 itu kan gede banget ukurannya, nanti sama aja ke kompres juga dan uploadnya jadi lama di Instagram ataupun sosial media lainnya. Itu salah satu tips ya. Terus ada lagi yang nanya kemarin untuk astrofotografi, biasanya dapat time lapse nih. Jadi kalau kalian mau foto astrofotografi ya, ini aktifkan time lapse untuk ini. Jadi nanti bonus nih, mengekspor foto dan video time lapse menggunakan lebih banyak ruang penyimpanan. Jadi ketika nanti kalian selesai rekam astrofotografinya, kalian akan mendapatkan 2 file, yaitu foto dan juga video. Contohnya kayak gini nih. Kemarin ada yang nanya juga soalnya di DM Instagram, tapi cuma 1 detik doang nih contohnya ini. Ini video tapi cuma 1 detik. Contohnya ini nih. Nah ini cuma 1 detik. Ini akan otomatis kalian dapatkan, jadi nggak ada settingan buat ngaktifin ini secara langsung ya. Ketika kalian fotografi ya, astrofotografi itu pakai tripod, kalian tunggu ya kurang lebih 10 detik supaya shutternya itu berubah menjadi logo. Di sini jadi kayak logo bintang, ini kan logo bulan nih, gambar bulan. Nah kalau kalian nunggu pakai tripod, biasanya udah jadi logo bintang. Ketika diklik, misal langitnya bersih tanpa polusi cahaya, dia otomatis mendapatkan hasil video astrofotografi. Jadi kayak time lapse tapi bintang-bintangnya tuh kelihatan kayak gitu. Awannya juga bergerak dengan sangat cepat. Itu salah satu cara untuk mengoptimalkan Google Pixel kalian. Nah ini juga jangan lupa diaktifin ya astrofotografinya ini, supaya nanti kalian dapat 2 file foto dan juga hasil video timelapse astrofotografi. Nah, kalau kalian mau editing lebih lanjut, file RAW-nya ini diaktifin juga. Nah, file RAW ini sangat penting untuk di Google Pixel, karena nanti kalian bisa editing menggunakan Lightroom untuk ngatur shadow, terus exposure, dan juga tingkat highlight-nya itu jauh lebih fleksibel. Kalau file JPEG biasanya ya mentok ya, agak susah untuk ngatur bagian tingkat shadow sama highlight-nya. Nah, itu ya informasinya. Untuk baterai sejauh ini di tempat saya beli masih oke. Tidak ada keluhan, dan untuk HP-nya juga nggak panas ya, karena ada beberapa kali yang bilang setelah saya ganti baterai, HP cenderung cepat panas, dan meskipun penggunaannya normal, mungkin karena nggak cocok atau apa. Ya sejauh ini, meskipun ini harganya murah, 129 ribuan untuk baterainya, tapi menurut saya ini worth it, oke. Ya, itulah. Jadi, buat teman-teman yang pengen coba ganti baterai sendiri ya, saya kira perlu dicoba, dan sejauh ini sih nggak ada kendala ya. Dan lemnya juga menurut saya ini rapi banget nih. Saya pakai adhesif ya, bukan pakai lem B7000 kayak gitu. Kalau B7000 tuh nggak enak banget. Di samping-sampingnya nggak rapi karena banyak yang lebar-lebar gini, gelnya keluar. Saya nggak suka itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang masih merawat Google Pixel-nya. Mungkin ke depan saya juga akan update hasil-hasil fotografinya. Saya pengen coba untuk pakai filter Nisi ya, Nisi P1 yang khusus smartphone. Harganya lumayan ya, di 500 ribuan, ada yang jual 400 ribuan second. Itu worth it banget sih untuk kalian yang suka fotografi ponsel gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.